Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran dari kelompok 5. Yang akan kita bahas di sini ada 3, yaitu konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, yang kedua proses pengembangan evaluasi pembelajaran, yang ketiga pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Nah, di sini yang pertama ada konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik atau tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau diedukasi dengan cara yang sangat mudah agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Pengembangan berasal dari kata dasar yaitu kembang yang bisa diartikan tumbuh, sementara pengembangan dalam sebuah kamus online disebut sebagai pengembangan secara bertahap dan teratur yang menjerumus ke sasaran yang dikehendaki. Evaluasi adalah kata Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Inggris evaluation yang diterjemahkan menjadi penilaian. Evaluasi menurut Ramayulis 2008 mengandung 2 makna, yaitu measurement dan evaluation itu sendiri. Measurement atau pengukuran merupakan proses untuk memperoleh gambaran beberapa angka dan tindakan ciri yang dimiliki individu. Evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah gambar kualitas daripada sesuatu. Yang kedua di sini proses pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan evaluasi. Nah, di sini perencanaan evaluasi juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan evaluasi pembelajaran. Yang kedua menentukan tujuan pembelajaran. Jadi dalam perencanaan evaluasi di sini harus ada analisis, juga menentukan tujuan penelitian. Yang ketiga mengidentifikasi hasil belajar. Yang keempat menyusun kisi-kisi. Yang kelima mengembangkan draft instrumen. Yang keenam uji coba dan analisis soal. Selanjutnya revisi dan merakit soal. Nah, tadi kan perencanaan. Nah, untuk sekarang yaitu pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Pada pelaksanaan evaluasi ini, tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan. Jadi saat tahap perencanaan, kita sebagai pendidik harus mempersiapkan kebutuhan evaluasi. Di sini juga ada evaluasi non-tes untuk mengetahui perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya ada tes. Bentuk tes dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi menggunakan bentuk tes pensil dan kertas atau pulpen. Selanjutnya monitoring pelaksanaan dan evaluasi. Di sini juga ada 2, yaitu melihat relevansi pelaksanaan evaluasi dengan perencanaan evaluasi. Yang kedua melihat hal-hal apa yang terjadi selama pelaksanaan evaluasi dengan mencatat, melaporkan dan menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga di sini pengelolaan dan analisis data. Tadi sudah ada perencanaan, pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu pengelolaan dan analisis data. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama yaitu pengelolaan data. Dari data hasil evaluasi yang terbentuk jika evaluasi berbentuk kualitatif, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis
dengan bantuan statistik deskriptif maupun statistika inferensial. Ada beberapa juga di sini. Yang pertama main score, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, baik berupa huruf atau angka. Yang terakhir, melakukan analisis soal jika diperlukan. Nah, yang ketiga sudah tadi, yaitu pengelolaan. Yang keempat di sini menafsirkan hasil data. Menafsirkan hasil pengelolaan, memberikan interpretasi, maksudnya adalah memberikan pernyataan atau statement mengenai hasil pengelolaan data. Di sini ada dua, konversi nilai dan juga mencari dan menentukan ranking. Nah, yang kelima yaitu pelaporan hasil evaluasi. Yang keenam, penggunaan hasil evaluasi. Nah, untuk pembahasan yang terakhir di sini teknik penilaian dan prosedur pengambilan tes, pengembangan tes. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama, teknis penilaian melalui tes. Itu ada tes tertulis, tes lisan. Ada tes perbuatan. Nah, yang kedua, teknik penilaian melalui observasi dan pengamatan. Yang ketiga, teknis penilaian melalui wawancara. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.